Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Frater Beni, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada permenungan hari ini kita bersama akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil suci pada hari ini hendak mengundang kita, hendak mengajak kita untuk masuk ke dalam misteri Allah. Pada bagian pertama dikatakan bahwa jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, ini mengatakan atau mewahyukan soal kedatangan akhir zaman atau kedatangan Tuhan di akhir zaman. Dan yang kedua, tentang tuan rumah yang setia, tentang hamba yang setia, hendak mengundang kita atau mengajak kita untuk menjadi hamba yang setia. Nah, dua hal ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Jika kita lihat di bagian awal dari Injil ini. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah tentang mempersiapkan diri. Jadi untuk mempersiapkan diri itu adalah satu komponen atau sifat yang diperlukan, yakni kesetiaan. Nah, kita bisa bertanya, mengapa kesetiaan atau mengapa setia? Jawabannya adalah karena Allah, Tuhan kita, adalah Tuhan yang setia. Nah, Allah itu adalah Allah yang setia. Jika kita membaca dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 24, itu dikatakan bahwa Tuhan yang memanggil kamu adalah setia, dan ia juga akan menggenapinya. Itu dalam surat Rasul Paulus. Kemudian kalau kita membaca Mazmur itu kalau kita baca, akan terdapat beberapa frasa yang menyatakan bahwa
Tuhan itu setia, kekal abadi kasih setianya. Jadi dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu kekal abadi, karena Dia adalah Allah yang setia. Nah, para saudara yang terkasih, di sini kesetiaan bukan lagi hanya nilainya itu bukan hanya nilai manusiawi semata. Karena setia itu sendiri adalah sifat Allah, karena Allah adalah Dia yang setia. Nah, menjadi undangan bagi kita lewat Injil pada hari ini untuk menjadi setia. Kita semua dipanggil kepada kesetiaan. Kita semua dipanggil untuk setia dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam panggilan, dan juga terutama dalam hidup iman kita. Jika kita melihat Injil Matius bab 24 ayat 13, di situ dikatakan, yaitu tentang kesetiaan ya. Itu dikatakan bahwa barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Maka para saudara yang terkasih, marilah kita bersama memohonkan rahmat Tuhan agar kita bisa setia dalam hidup iman kita, dalam panggilan hidup kita, agar kita semua pada akhirnya memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.